wada yang dilakukan Rasulullah SAW. Di dalam haji wada ini ada 4 posisi Rasulullah ceramah. Haji wada artinya haji perpisahan. Yaitu yang pertama ketika di Arafah, di Musdalifah, kemudian di Mina, dan pada hari Tasyrik. 4 tempat ini Rasulullah ceramah. Ceramah yang paling panjang adalah di Arafah. Setelah selesai sholat zuhur dan dinyatakan dengan asar di Arafah, setelah itu Rasulullah salam bangun dan mengambil kotaknya khotbah. Rasulullah berdiri di atas kotaknya khotbah, kemudian Rasulullah menyampaikan ceramah. Ceramah Rasulullah salam ini berbicara intinya satu tentang kehormatan dan kewibawaan seorang muslim. Ini topiknya ya, yang kita sebutkan selama kehormatan dan kewibawaan seorang muslim. Kedua, berbicara tentang prinsip muamalah dagang bisnis. Yang ketiga, berbicara tentang rumah tangga, khususnya tentang kaum perempuan. Rasulullah bicara tentang kaum perempuan secara khusus. Kemudian Rasulullah SAW prinsip yang keempat adalah Rasulullah berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah. Kewajiban umat Islam untuk berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Ini topik besar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada waktu khutbah al-wada itu. Yang pertama, isinya adalah Rasulullah mengatakan, semua ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dari hadis-hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum kahurman yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darah kalian itu, harta kalian itu haram. Darah kalian, kemudian harta kalian itu haram. Maksudnya, seperti yang disebutkan di hadis yang lain, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk membunuh manusia sampai mereka itu mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ketika mereka mengucapkan syahadat, aqamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabahum 'ala Allah. Harta mereka, jiwa mereka itu terpelihara, terjaga. Adapun urusan hitung pahala itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Dari sini bisa dipahami bahwa selama seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia muslim. Selama tidak melakukan hal-hal yang menjadikan dia itu murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau dia selama itu melakukan perbuatan-perbuatan yang zahirnya itu adalah perbuatan yang disyariatkan dalam Islam, maka dia termasuk ahlul Islam. Orang Islam tidak boleh diperangi. Ini berlawanan dengan prinsip-prinsip yang dipegangi oleh MTI, ya kan? Kemudian dia diperangi oleh LDII atau nama-nama Islam Jamaah atau nama-nama Lekari. Ini nama-nama yang dulu. Sekarang namanya LDII. Atau kelompok-kelompok Khawarij, takfir yang lain, di mana mereka mengkafirkan orang-orang dengan prinsip-prinsip yang mereka pegangi itu. Jadi secara sederhana, Rasulullah mengatakan harta kalian, jiwa kalian itu halal, tak boleh dijajah selama dia sholat, selama dia melaksanakan Islam secara zahir, tidak boleh kita memerangi orang-orang seperti itu. Ini prinsip yang mereka pegangi jauh dari Islam. Mereka membunuh umat Islam, melakukan pengeboman di mana-mana, dan yang di blok itu adalah fasilitas umum.
Dan ini pun prinsipnya juga jauh dari syariat Islam. Kalau memang ini dibilang jihad juga tak seperti itu dan sebagainya. Ini secara sederhana saya singkat saja. Wasiat Rasulullah SAW, orang Muslim itu terhormat. Jangan dicaci maki, jangan dileceh, dan kehormatannya jangan diinjak-injak. Makanya Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, Allah itu murka dan marah sama satu orang yang kerjanya itu melek-melek dan merendahkan martabat orang dengan tujuan agar orang yang mendengar itu tawa. Seperti profesi tawa. Ya kan? Jadi dirinya direndahkan martabatnya. Ya kayak monyet lah, kayak ilmu. Benar dihina dan dia ketawa bangga agar audiensnya itu juga senang karena profesinya dia itu merendahkan martabat. Ini nggak boleh dan ini dosa besar. Rasulullah SAW bercanda, tapi candaan Rasulullah itu tidak bohong dan candaan Rasulullah SAW itu tidak merendahkan harkat dan martabat seorang muslim. Karena orang muslim itu kehormatannya, darahnya, hartanya pun halal jaga. Ini wasiat yang pertama. Yang kedua, tadi ceritanya disebutkan, yaitu yang berkaitan dengan riba. Ala kulli syai'in min amril jahiliyah tahta qadami mawdu'. Jadi semua perkara-perkara jahiliyah yang terjadi di zaman jahiliyah itu semuanya dihapus. Apa itu perkara jahiliyah? Banyak. Di antara perkara jahiliyah al-ba'ud min amril jahiliyah. Ada empat perkara termasuk jahiliyah. Yang satu yang saya ingat, al-fakhru bil ansab, bangga dengan suku dan bangsa. Ini yang terjadi di zaman Software. Bangga dengan sukunya. So, pulang tadi ini pulang ini. Itu sih bangsanya itu. Ini jahiliyah ini. Subhanallah, ini jangan udah Software seperti itu. Jadi merendahkan kabilah pula, terus mengangkat satu kabilah, ini jahiliyah. Seperti terjadi pada Abu Dhar. Ketika dia merendahkan kabilah yang lain dan mengangkat dia, inna kamu jika jahiliyah. Kamu ini orang yang punya sifat jahiliyah, kata Rasulullah. Maaf, kamu ini orang yang ada sifat jahiliyah, bangga dengan kabilahnya, dan apa nasab merendahkan nasabnya orang. Ini dua hal ini penyakit kita. Terus terang saja, kalau saya duduk, mulut juga keluar terus itu. Padahal ini perkara-perkara jahiliyah yang dibuang di dalam Islam. Rasulullah mengatakan, nanti kita tahu di apa namanya pulang dari Haji Wada, lalu beberapa hari Rasulullah ceramah di Masjid An-Nabawi. Nanti sahabat mengatakan itu terakhir kali saya melihat Rasulullah. Terakhir kali saya melihat Rasulullah. Setelah itu Rasulullah tidak mau di masjid karena sakit sudah. Di antara isi ceramahnya, ini Rasulullah mengatakan la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin wa la fadla li ahmar ala aswad. Tidak ada bedanya antara orang Arab dengan non-Arab. Tidak ada bedanya antara kulit putih, kulit merah dengan kulit hitam. Semuanya sama. Seperti dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Ini yang dihapus oleh Islam. Bangga dengan sukunya, terus merendahkan suku orang. Kemudian menganggap sukunya dia tinggi dari suku-suku yang lain, dan suku-suku yang lainnya itu adalah ada kelompok ini, ada kelompok awam, ada kelompok ini, dan sebagainya. Dan penilaian itu didasarkan atas kabilah dia. Ini semua adalah amrul jahiliyah. Islam tidak memandang manusia dari sisi nasab. Tapi Islam memandang seseorang dari sisi ilmu, keimanan, takwa seseorang. Ini yang kedua. Kemudian
Yang ketiga, wa amna'u, kemudian yang ketiga adalah wa riba jahiliyah mawdu'. Riba yang dilakukan di zaman jahiliyah itu pun dihapus. Artinya tidak ada lagi jual beli yang mengandung unsur riba. Riba itu ada dua elemen. Riba karena melebihkan dari modalnya. Riba karena rentang waktu. Jadi karena rentang waktu. Seperti yang terjadi dalam dunia dagang, dia punya segiru bulan. Dia butuh cash. Dia ceknya 10 juta. Giru. Dia butuh sekarang. Itu kan? Itu berapa? Ya kan 9 juta kan? Ini riba ini. Ini riba, pelan-pelan ini riba. Kemudian orang hutang-hutang yang terjadi. Atau tukar uang seperti di terminal, papan. Ya kan? Orang tukar 1 juta, isinya 900. Atau utang rupiah. Ente bayar kapan? Ente bayar sebulan. Kalau ente telat 1 bulan, maka seharinya anak saya sekian. Anak kan nggak pakai bunga, cuma karena masalahnya terlambat. Bedanya apa? Ini yang terjadi di masyarakat. Ini semua adalah perkara-perkara riba yang diharamkan di dalam Islam. Pinjam-pinjam, kredit-kredit yang di perbankan konvensional, itu semuanya riba semua. Mengajukan modal ke bank, kemudian bank itu modal kepada kita dengan bunga tahun 12%. Nah, ini semuanya adalah perkara-perkara riba yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diharapkan dalam Islam. Tidak ada khairnya, tidak ada kebalikannya. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, hukuman bagi orang-orang yang makan riba itu cukup besar. Dari dunia pun cukup besar. Allah mengatakan, Rabbi, istajib du'ai, ya Allah, kabulkan doaku. Padahal, ta'amu haram. Wa'anwasuhu haram, fa'anna yustajabulah. Padahal pakaian yang dia pakai ini haram. Makanan yang dia makan haram. Minuman yang dia minum haram. Gimana doa harus dikabulkan? Banyak permasalahan riba yang terkadang masyarakat ini suka ambil hutang di situ untuk cari cepat. Ada jenis bisnis yang cukup canggih. Ada satu orang pemain properti bisa sama saya tadi sebagai konsultasi. Kalau dia kalau mau kaya itu nggak susah. Dan sekarang lagi ramai buku motivasi itu kan kaya tanpa modal. Di antara bentuknya, kalau ada antara berikan, bikin properti nggak modal. Dia caranya kemana? Lakukan modal, semua orang tahu. Caranya mengajukan kredit bank. Ketika bank itu ATD, ya kan? Bank itu ATD bisa digunakan untuk penjualan tanah atau pembelian tanah itu laku. Maka pembayaran dari kredit itu diambil dari ini tanpa modal. Dan banyak mulai dari maaf itu setelah sebagiannya itu yang gede-gede itu tidak pakai modal semuanya. Saya bilang ini bukan laku baru, ini cerita zaman jahiliyah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu bisnisnya mainnya begini Cuma kemasannya diganti. Wa awal riban awal riba Abdul Abbas bin Abdul Muttalib. Riba yang pertama kali saya hapus adalah riba paman kayak ini, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada urusan dari tadi, yaitu Rasulullah yang benar jangan pakai ada urusan riba segala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan, "Fattaqullaha fil nisa." Maka bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan. Ini dalam masalah perempuan.
Fakinakum amartumuhunna bi amanatillah, urusan Rasulullah. Contoh, yang hadirnya belum jual, yang kerjanya banyak yang belum jual. Fattaqullaha fil nisa, maka bertakwalah kamu kepada Allah dalam menjaga dan memelihara serta mendidik kaum perempuan. Kenapa? Fakinakum amartumuhunna bi amanatillah, kalian mengambil kaum laki-laki, mengambil perempuan untuk jadi istri itu atas dasar amanat dari Allah. Wastaklamtum fi wujahun dari kalimatillah, kalian halalkan kehormatan dia. Kehormatan dia jadi halal itu karena menyebut kalimat Allah. Ini kalimatnya ringan, nanti amanatnya gede. Ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi, wastausu bin nisa'i khairah, di riwayat yang lain saling wasiatlah kamu kepada perempuan-perempuan itu dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Disebutkan dari riwayat Muslim, berwasiatlah dengan perempuan ini cara yang baik. Kenapa? Fa'innahunna khuliqna min ad-dhi', karena perempuan ini diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Kamu biarin dia sama bengkok. Coba kalau nggak bisa tekor dia ngobrol, sama banyak ngobrol. Ngobrol sama banyak. Itu kreatif, pulang. Itu pulang. Terus maunya apa? Itu kan? Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu empuk. Kalau diberi kambing, tulang rusuk paling enak dibuat arah. Itu masalahnya. Ente biarin, nanti apa besok untuk diri. Ente tegol, urusin, mata. Ini kan susah. Itu hari. Makanya kata Rasulullah, kalau itu tidak berdua, terus punya anak yang terhadir, itu bisa dididik perempuan dengan baik, bisa ketemu. Allah jamin masuk surga. Maka kalau bukan maka falah, kalau siapa yang punya anak perempuan, kemudian dipelihara dengan baik, Allah jangan bisa masuk surga. Seperti satu ayat itu. Susah. Susah karena kasih tahu perempuan, susah. Sekarang nggak ngobrol, tuh kayak dia lihat 10 menit lagi kalau nggak ngobrol. Ini urusan ngobrol kalau pengajian, bukan urusan yang lain. Tanpa susah lagi. Makanya Rasulullah mengatakan al-qawlu bin-nisa. Ayat untuk continue. Saling berwasiatlah. Artinya selalu. Jangan sekali kasih tahu perempuan. Terus kamu kasih tahu, jangan bosan. Mesti sabar. Dan Allah menyuruh kita, khususnya kalau keluarga. Allah tidak mengatakan sabar. Wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir. Suruh keluargamu untuk sholat, menegakkan Islam, dan wasbir. Kalau nggak nyuruh wasbir, berarti wasbir karena tambahan huruf stop. Apa artinya? Ya, artinya kalau diterjemahkan kan dapat. Tapi beda antara sabar dengan istighfar. Apa bedanya? Ibnu Qayyim mengatakan sabar itu sabar biasa. Tapi kalau istighfar itu sabar ekstra. Nah, ya kan Allah bisa mengatakan sama perempuan sabar ekstra. Nggak sabar ekstra. Hari itu suat, dapat kepulang buka suat. Nggak akan ketemu watak kita sama watak perempuan. Sudah. Fa'innahunna awanun 'alaikum. Kata Rasulullah, perempuan ini bantu kamu. Nanti di ayat yang lain disebutkan al-sirat. Artinya di bawah kaki itu para pastinya kawannya. Artinya di bawah bimbinganmu. Ya kamu bimbing dengan cara yang baik, tutur kata yang baik. Imam Nawawi menafsirkan ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri-istri kamu itu dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Dengan tutur kata yang baik, ucapan yang baik. Tanggung jawab.
Kenapa demikian? Al-Rijal Qawwam, laki itu pemimpin. Maksudnya pemimpin apa? Imam Qurtubi mengatakan Qawwam, pemimpin itu artinya pendidik. Pemimpin itu artinya pengatur. Pemimpin itu artinya yang mengayomi. Jadi pemimpin itu bukan berarti ngatur mau gue. Tidak, salah. Lalu pemimpin itu bikin kita arahkan. Jadi pas sekali kata-kata Rasulullah wasiatnya itu. Wasausu bin nisa'i khaira atau fattaqullaha bin nisa'. Saling wasiat dengan cara yang baik. Bertakwa kamu kepada Allah, khususnya untuk mendidik perempuan. Ini takwa dulu kepada Allah. Kalau istilahnya apa namanya, mentalitas kita akan siapkan. Coba lihat di Al-Quran surat Al-Hadid itu, anfusakum wa ahlikum. Nah, Allah nyuruh jaga siapa? Inti dulu jaga diri itu. Iman itu dijaga. Itu milih hari menden, yang bukan hari imannya dijual. Tapi hari pilih Allah tidak. Mau jilbab itu pantang. Hari sama. Matanya. Cuma yang punya agama lebih baik. Ya kan? Ada kontrolnya. Ada kontrol besar kalau yang punya agama. Jadi yang disuruh kita dulu punya kekuatan mental sehingga kita bisa wassabil, bersabar ikhlas. Jika tidak, kita nggak ngerti rambu-rambunya, nggak lama, nggak akan lama. Ini wasiat Rasulullah SAW. Jaga perempuan. Ini dalam urusan rumah tangga. Dalam urusan di luar, pergaulan sosial, didik perempuan. Istrimu, kita didik. Karena mendidik mereka, apa namanya, generasi akan baik, lingkungan akan baik. Bukan kok kesana perempuan disalahkan. Sama sekali tidak. Kemudian